Selamat datang dan selamat menikmati. Sloth mengambil kesimpulan kalau Jin Hyuk akan membunuhnya. Jadi dia tidak perlu melakukan apapun kalau dia sudah mati. Sloth bermimpi akan lepas dari penderitaan bekerja. Jin Hyuk berkata, dirinya hanya ingin berbicara dengan Sloth dan tidak akan membunuhnya. Jika Sloth mati, Sloth akan bekerja selamanya untuk Demon King di neraka. Tidakkah Sloth memperhatikan isi kontrak yang dibuat oleh Gunther? Semua akan terlihat jika disinari cahaya. Sloth mungkin membutuhkan bantuan dalam membuat Holy Grail, tapi setidaknya Sloth harus mengecek kontrak seluruhnya. Bagaimana mungkin seseorang semalas Sloth menciptakan order sebesar ini dan menjalankan seluruh lantai? Sebagai catatan, Sloth harus bekerja untuk dirinya. Lalu ia akan memastikan Sloth tidak perlu bekerja untuk waktu yang lama. Sloth berkata, Jin Hyuk seharusnya tahu kalau ia tidak dapat membatalkan kontrak tanpa seizin Gunther, dan juga dirinya lah yang memancing Teresa masuk ke dalam jebakan. Bagaimana mungkin Jin Hyuk akan mempercayai dirinya? Dengan mengaktifkan Ancient Rune, Jin Hyuk memaksa kontrak Sloth dibatalkan saat itu juga. Jin Hyuk mengatakan, akan sangat mudah menghilangkan kontrak karena Gunther tidak ada di sini. Dan ia tidak peduli apa yang Sloth sudah perbuat kepada Teresa, lagian Teresa sudah mempunyai bodyguard. Untuk dapat dipercaya, ia mempunyai solusi untuk itu. Jin Hyuk mengaktifkan Brand of Obedience. Dengan Step of Sloth dibatalkan, Maria terbangun. Maria terkejut melihat Peyton dan Teresa yang berada di hadapannya. Sebelumnya Teresa berkata kepada Yusong, berhati-hatilah terhadap Sword Saint Yusong. Yusong gila dan dia terobsesi bertarung dengan orang yang kuat. Itulah yang orang-orang katakan tentang Yusong. Dirinya pikir, orang-orang tidak mengenal Yusong dengan baik. Bahkan jika Jin Hyuk mengerjai Yusong setiap waktu, Yusong selalu datang menolong di waktu yang genting. Yusong sangat berbeda dengan yang orang-orang pikir. Yusong berkata, itu karena ia ingin mereka merasa berhutang budi kepada dirinya dengan menerimanya berduel. Teresa berkata, itulah yang selalu Yusong katakan setiap waktu. Tapi ia tahu kalau orang-orang itu salah. Setelah apa yang kita lalui bersama, dirinya yakin kalau Yusong adalah orang baik. Yusong bukanlah orang yang hanya terobsesi dengan pedang. Saat anggota guild menghampiri Peyton, mereka terkejut melihat kepala Peyton yang menggelinding lepas dari tubuhnya. Mereka menuduh Yusong sebagai pembunuh dan ingin membalaskan kematian Peyton. Setelah Sloth dan Jin Hyuk menghilang, Gunther mencari mereka di seluruh lantai ke-20 dan tetap tidak menemukan mereka dimanapun. Sloth dan Jin Hyuk muncul kembali. Sloth berlutut dan menggunakan otoritasnya. Muncul notifikasi, The Order of Resentful Spirit, melepaskan dominasinya atas lantai ke-20. The Order of Resentful Spirit bersumpah untuk tunduk kepada Hardcore Gamer Company. Rank Hardcore Gamer Company disesuaikan ke level yang lebih tinggi. Kondisi menyelesaikan lantai ke-20 sudah terpenuhi. Melihat itu, Gunther mengamuk dan mengaktifkan Contract Submission. Tapi tidak ada target dalam kontrak. Sloth yang sudah terkena Brand of Obedience berkata, Gunther, kamu adalah penipu. Bekerja untukmu adalah pengalaman terburuk sepanjang hidupnya. Ia berharap tidak akan pernah melihat Gunther lagi. Jin Hyuk mengatakan, Gunther, kamu tentunya menonton ini bukan? Seluruh lantai ini yang kamu investasikan, sekarang menjadi miliknya. Ia berencana hanya ingin menyelesaikan lantai, tapi Gunther menyentuh keluarganya duluan. Jangan lupakan ini, jika Gunther mencoba menyakiti keluarganya, ia akan membuat Gunther membayar berkali-kali lipat. Turun ke sini jika Gunther marah. Ia rasa Gunther tidak dapat melakukan itu, tidak seperti Ferial yang dapat turun. Gunther mengamuk dan berencana untuk turun, tapi anak buahnya menahannya karena biaya untuk turun terlalu besar. Sedangkan Lemia hanya bersembunyi di kejauhan. Invasi Sentinel dari lantai atas dapat dihentikan dengan bantuan Thor dan Loki. Jin Hyuk mendapatkan otoritas atas lantai ke-20 dan menjadi fraksi yang lebih besar. Jin Hyuk menjadikan Sloth anak buahnya untuk mengurus lantai ke-20. Dengan mengaktifkan Special Trait Monopoly, Jin Hyuk mendapatkan bonus hadiah yang sangat berlimpah. Teresa sembari meneteskan air mata, menceritakan semua yang terjadi kepada Jin Hyuk. Sedangkan Yusong ditangkap oleh asosiasi, menghadapi tuduhan pembunuhan terhadap wakil ketua Guild Olympus, Peyton Den.
Jin Hyuk berterima kasih kepada Thor dan Loki karena mereka markas Jin Hyuk menjadi aman. Loki hanya ingin agar pohon dunia tidak dihancurkan lagi. Thor pun bertanya kepada Jin Hyuk bagaimana menghidupkan kembali Yggdrasil. Jin Hyuk mengatakan ia akan mendapatkan Sun Spring Water dari lantai ke-23 yang dapat menghidupkan pohon legendaris seperti pohon dunia. Saat dirinya mencari itu, kalian dapat mencari sisa-sisa dari Yggdrasil. Saat Thor dan Loki pergi, Alice muncul dan berkata, Jin Hyuk terlihat sangat baik kepada dewa yang kehilangan rumahnya. Tapi Jin Hyuk tidak berkedip saat menghadapi Teresa yang menangis. Ia pikir Jin Hyuk lebih baik kepada penghuni tower daripada kepada manusia. Ia rasa sekarang Yusong sedang dalam posisi yang terjepit. Di gedung Asosiasi Korea Selatan, suasananya sangat mencekam. Mereka menunggu Yusong yang akan hadir dalam meeting tersebut. Ketua Guild Black Cloud, Hong Dok-pyo, berkata, mana mungkin seorang pembunuh akan datang sendiri? Kriminal macam apa yang dapat berjalan sendiri sesuai kemauannya? Faktanya, kita gagal menangkap Yusong di depan portal adalah kesalahan pertama kita. Seharusnya kita membawa semua ranker dan menyeretnya ke sini. Ketua Hong berusaha menenangkan teman Peyton dan berjanji akan mendapatkan keadilan. Maria berkata, sangat banyak orang yang hadir hanya untuk menghancurkan satu orang. Dirinya tahu kalau Peyton berubah menjadi Blood Lancer dan ia berbeda dengan orang-orang yang membenci Jin Hyuk. Tapi apapun alasannya, dengan terbunuhnya player terkenal, itu sudah cukup untuk mengacaukan Hardcore Gamer Company. Apalagi jika menggunakan orang yang mengukai Peyton. Tidak berselang lama Yusong muncul. Dengan penuh tatapan kebencian yang mengiringi langkah Yusong, Yusong akhirnya sampai di podium. Ketua Han Sang-jin sangat menghargai kehadiran Yusong. Yusong berkata, ia sudah di sini seperti yang kalian semua inginkan. Tanya dirinya apa yang kalian ingin tanyakan. Seseorang bertanya, Yusong dicurigai membunuh Peyton Den, wakil ketua Guild Olympus. Apa yang dapat Yusong katakan tentang itu? Yusong menjawab, itu benar kalau dirinya lah yang membunuh Peyton. Tapi Peyton sudah berubah menjadi Blood Lancer karena nekromansi. Teresa meminta dirinya untuk menangkap Peyton, untuk mencari cara menyembuhkan dia. Tapi Peyton kehilangan kesadaran dan mencoba membunuh semua orang di sana, termasuk Maria, ketua Guild Olympus. Ia menilai kalau Peyton saat itu berbahaya dan berakhir membunuh Peyton. Ketua Hong berkata, alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana Yusong tahu kalau perubahan itu akan bersifat permanen? Ia yakin kalau Yusong sebenarnya memang berniat membunuhnya, agar Hardcore Gamer Company dapat memonopoli sumber daya. Semua yang hadir ikut mencemooh Yusong. Teresa berpikir itu semua kesalahannya. Penghinaan yang Yusong terima, seharusnya dirinya lah yang berada di posisi itu. Jika saja ia membuat keputusan lebih cepat saat itu, ini semua tidak perlu terjadi. Tiba-tiba terdengar suara Jin Hyuk berkata, sangat berisik di sini. Mengapa kalian semua berada di tempat setinggi ini untuk sebuah acara? Yusong pun bertanya mengapa Jin Hyuk ada di sini. Jin Hyuk menjawab, anak buahnya dalam masalah, dirinya tidak dapat membiarkan begitu saja. Alice, buat lubang. Sekarang, jangan menyerang dirinya. Jika kalian melakukan itu, kita semua akan mati. Naga ini adalah kendaraannya, jadi jangan takut. Ia sudah mendengar apa yang terjadi. Itu sangat menyedihkan. Ada lagi player berharga yang kehilangan nyawanya dalam kejadian yang tidak terduga. Mari kita hentikan omong kosong itu. Bukan itu yang penting, bukan. Berapa banyak dari kalian di sini yang peduli akan keadilan? Kalian semua ada di sini hanya untuk mencoba mengacaukan kita. Menggunakan seseorang yang peduli akan temannya sebagai kambing hitam. Mari lakukan ini. Untuk bertanggung jawab atas kejadian ini, ia akan membuka lantai ke-20 untuk semua orang. Bahkan tambang juga akan dibuka bebas. Ini akan membantu perkembangan umat manusia. Ia akan memberi hak untuk kontrak menambang kepada ketua Han Sang-jin di sini. Kalian semua sangat beruntung. Tidakkah kalian sadar betapa langka untuk mendapatkan akses menambang magic kristal dalam jumlah besar? Kontraknya berlaku untuk siapa yang duluan dan lebih cepat. Semua orang langsung berebut, berusaha mendapatkan surat kontrak yang dilemparkan oleh Alice. Jin Hyuk memanggil Yusong untuk pergi karena konferensi pers sudah selesai. Teman Peyton mencoba menghentikan Jin Hyuk untuk meminta keadilan atas kematian Peyton.
Jin Hyuk berkata, apakah kamu masih belum sadar setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi? Keadilan tidak ada harganya setelah keserakahan terungkap di baliknya. Setelah mereka keluar, Teresa bertanya-tanya, apakah kita akan baik-baik saja jika berakhir seperti ini? Jin Hyuk berkata, bukankah ia sudah berkata sebelumnya, kita adalah player yang paling besar kemungkinannya untuk mencapai puncak tower. Jika kita gagal, dunia akan berakhir. Tidak peduli apapun metodenya, kita akan menjaga satu sama lain sampai kita mencapai puncaknya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.